Hello, Assalamualaikum class. This is our third meeting of English class today. And thank you for joining the class. Untuk penjelasan di materi minggu ketiga ini, I will take from your LKS or your book. Please open your book on page 2 and 3 ya. Page 3. Miss ambil dari LKS ya for topic discussion-nya. Jadi kita akan bahas mengenai simple present tense. Oke, kalian misalnya bisa memperhatikan penjelasan yang disampaikan pada video ini. Dan untuk simple present tense ini Miss tidak jelaskan dari LKS ya, karena ini kalian boleh saja silakan baca, tapi Miss tidak jelaskan dari sini karena ini kurang lengkap ya. Dan Miss akan menjelaskan dari slides ini. Silakan kalian perhatikan. Nanti kalau Miss sampaikan beberapa info penting, boleh kalian catat di buku tulis ya. Jadi kalian belajar sesuatu dari setiap video yang kalian tonton di Miss berikan tiap minggunya. Oke? Contohnya misalnya Miss berikan seperti ini atau apa informasi dalam slide ini. It is important for you. You can screenshot and take note from it. Oke? Oke, kita bahas dulu tentang simple present tense. Jadi tadi Miss katakan untuk minggu ketiga ini kita belajar simple present ya. Untuk minggu lalu kita sudah bahas apa? Simple past tense ya, tapi untuk kali ini simple present. Jadi yang masa lalu untuk kali ini kita bahas tentang masa saat ini atau simple present tense. Oke, kita langsung aja ya masuk ke penggunaan atau fungsinya apa sih biasanya simple present tense. Kalau present itu kan artinya saat ini. Jadi biasanya digunakan apa? Di sini kalian bisa sambil baca juga ya. Simple present atau simple present tense digunakan untuk membuat kalimat yang berisi bisa sebuah fakta, kebenaran umum atau misalnya sesuatu yang tidak berubah. Kebiasaan paling sering juga digunakan ya, rutinitas. Atau bisa juga mendeskripsikan sebuah sifat atau watak. Oke? Dengan kata lain, simple present tense itu berfungsi untuk mengungkapkan fakta, menyatakan sesuatu yang berulang-ulang terjadi karena kita membicarakan kebiasaan kan, kebiasaan saat ini maksudnya. Dan mendeskripsikan sesuatu yang menjadi realitas. Example. Beritahu dulu di sini, ada keterangan waktunya juga ya, atau menggunakan adverbs of frequency. Apa aja, Miss? Contohnya ada always, selalu, kan kebiasaan misalnya. Usually, often, sometimes, seldom, rarely, ever, never. Oke? Nah, ini maksudnya Miss bisa ada 100 sampai 0%. Kalau adverbs of frequency kan tadi Miss katakan always artinya ini apa? Selalu kan? Pasti selalu dilakukan maksudnya 100%. Nah, kalau never artinya kan tidak pernah, berarti 0%. Tidak pernah dilakukan. Seperti itu ya contohnya. Ini contoh kalimatnya. Digunakan biasanya adverb frequency ini sebelum kata kerja ya. Diko always eats. Bukan Diko eats always breakfast. Oke, jadi sebelum kata kerja biasanya. Oke. Nah, kita masuk ke pola kalimat atau rumusnya. Jadi untuk simple present tense juga ada bentuk kalimat verbal dan kalimat nominal ya. Dalam hal ini pertama ya, Miss akan sampaikan dulu mengenai kalimat verbalnya. Kalimat verbal yang positif, maksudnya verbal apa Miss? Verbal itu yang pasti diikuti oleh verb, kerja kan? Nah, untuk kata kerjanya, perhatikan baik-baik. Verbnya itu digunakan verb pertama. Oke, pakai base verb. Bukan verb kedua kayak simple past ya. Untuk simple present gunakan verb pertama. Namun, untuk subject he, she, it nanti ada penambahan akhiran atau suffix s atau es. Oke, dan tambahkan verbnya dan pelengkapnya seperti itu objeknya ya. Kalimat negatif, nah, tidak tambahkan did ya seperti simple past, tapi untuk simple present gunakan do atau does. Ini juga dibedakan lagi subjeknya. Untuk do itu biasa digunakan untuk subjek I, we, they. Oke? Untuk does digunakan pada subjek he, she, it. Kalimat negatif tentu tambahkan not. Verbnya balik ke verb pertama. Nanti bisa berikan contohnya juga. Oke? Kalimat interrogatif pindahkan aja do atau does-nya ke depan. Atau mau ditambahkan lagi sebelum do atau does dengan 5W1H ini apa sih? What, when, where, who, why gitu ya. Terus tambahkan verb bersama dan object. Nah, ini ada singkatan juga. Kalau kalimat negatif misalnya kan do not atau does not, boleh disingkat don't atau doesn't. Oke? Nah, kalian perhatikan di sini. Untuk rumusnya kan tadi ada subject dan verb pertama ya pakainya. Untuk subject I, we, they, oke lah verb pertama aja. Tapi kalau subject he, she, it, verbnya harus tambahkan s atau es. Don't forget. Misalnya he eats, misalnya he goes. Oke?
Go jadi goes, tambahkan es. Eat jadi eats. Oke, misalnya watch jadi watches. Misalnya write jadi writes. Learn jadi learns. Study jadi studies. Gitu. Oke, itu kalimat negatif tinggal tambahkan do not di depannya. Dan balik lagi verbnya verb pertama ya, atau base verb. Untuk subject he, she, it kan ada do atau sorry, ada does not kan. Nah, ini balik lagi ke it ya. Jadi bukan pakai its karena s-nya anggaplah kamu sudah wakilkan di does ini. Jadi nggak boleh kamu katakan say she does not eats, no. Karena udah ada does di sini. Jadi nggak usah pakai s lagi di setelah does not atau doesn't. Oke. Nah, ini untuk kalimat positif nih dengan contoh kalimatnya ya. Tadi kan Miss katakan subjek verb pertama dan objeknya apa, pelengkapnya apa. Oke, misalnya I study. Ahmad lives. Jadi bukan live tapi lives kan subjeknya he kan. She always sleeps. Muhammad never speaks. Boleh tambahkan adverbs of frequency sebelum kata kerja, boleh tidak? Oke, dan jangan lupa verbnya harus menyesuaikan. Jadi kamu nggak boleh bilang she always sleep tanpa s, salah. Oke? Kalimat negatif gunakan do atau does kan? Not karena negatif biasanya, atau doesn't, don't. Oke, boleh tambahkan adverb of frequency dan verbnya balik lagi verb pertama ya. Jadi bukan he does not usually goes, no. He does not usually go. Nah, is sudah diwakilkan di does. Lalu kalimat tanya, dikedepankan saja do atau does-nya. Atau kalau mau ditambahkan 5W1H juga boleh. Saya tambahkan when. When does Ali usually sleep at night? When does she close her eyes? Nah, ini untuk kalimat nominal. Tadi kami sampaikan kalimat verbal. Verbal itu biasanya subjek ditambahkan verb kan. Untuk kalimat nominal, kalian harus perhatikan. Kalimat nominal ini ada to be. Ditambahkan is, am, atau are. Sesuaikan subjeknya ya pastinya. Subjek apa gunakan am, atau subjek apa yang to be-nya is, atau subjek apa yang to be-nya are. Dan komplementnya ini bisa kamu pakai kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, atau kata keterangan atau adverb. Oke, itu untuk nominal sentence. Ya, misalnya she is a student. Oke, Miss Irma is a teacher. Kan teacher atau student itu kata benda kan? Oke, ini. Jadi itu loh maksudnya simple present untuk kalimat nominalnya diikuti adalah noun, adjective atau adverb ya. Kalimat negatif tambahkan not aja setelah ini. I'm not, isn't, are not. Oke. Kalau singkatannya seperti ini ya. Isn't atau aren't. Oke. Kalimat interrogatifnya kedepankan saja untuk to be-nya. Atau kalau mau ditambahkan 5W1H sebelum to be ya. Oke, nah ini contohnya. I am atau kalau disingkat I'm. You, we, they pakai are. He, she, it pakai is. Ini to be. Jangan pernah lupa ya untuk jangan pernah katakan he are atau you is atau I is. Never. Oke, ini disingkatnya seperti ini. His, she's, its atau you are, we are, they are atau I'm. Nah, ini untuk kalimat positifnya atau bentuk contohnya ya. Say we are the students. Nah, student ini adalah kata benda kan. Jadi kalimat nominal seperti itu digunakan to be di sini. Beda dengan kalimat verbal ya. Tadi kan langsung pakai verb pertama atau verb yang ditambah es gitu kan. Misalnya heavy, heavy kan berat ya. Ini adalah kata sifat. Dan earners ini adalah kata benda seperti itu. Next kalimat negatif are not, tambahkan not aja di sini, is not. Oke, boleh tambahkan setelah are not atau is not atau to be plus not itu tambahkan adverb of frequency, silahkan saja. Lalu ini tambahkan pelengkapnya. Pelengkapnya ini kan ada kata apa nih? Kata sifat, kata keterangan tempat ya, on the table. Gitu nih kata sifat. Ya. And then untuk kalimat tanyanya tinggal kedepankan aja ya. Are you tired? Tired ini kan kata sifat ya, lelah. Apakah kamu lelah? Ini kan pakai simple present tense. Oke, dalam bentuk kalimat nominal. Where are your parents? Is your room big? Gitu. Kalau ada keterangan di sini, sorry. Ini boleh juga kalian baca ya. Atau kalian coba tulis saja masing-masing slide yang Miss sampaikan di sini kan pasti penting buat kalian juga belajar. Dicatat aja intinya tentang apa. Oke?
Nah, untuk, tugasnya tidak banyak kok, misalnya minta kalian kerjakan LKS halaman 7 dan 8 only multiple choice atau pilihan ganda, tidak terlalu sulit ya. Dan Miss minta kalian kerjakannya, boleh kalian kerjain dulu di LKS, lalu nanti kalian tinggal, salin aja jawabannya di, apa namanya, karena LKS ini ya. Nah, kalian boleh kerjain di LKS, sini dulu. Kalian sudah punya LKS ya kan? Kalian silakan terjemahkan bila ada arti yang kalian tidak tahu sebelumnya, seperti itu. Jadi jangan cuma disilang-silang aja kalau mengerjakan. Ya adalah mungkin satu dua kata yang kalian baru tahu, artinya tulis seperti itu. Untuk jawabannya berikan ke Miss, itu kalian mengerjakan melalui form. Oke? Jadi misalkan kerjakan dulu di LKS. Setelah itu kalau udah selesai, jadi kan kalian bisa fokus ya kalau langsung di LKS dulu. Nah, di sini kalian tinggal catat aja jawabannya nomor satu misalnya A, tinggal isi oh tadi nomor dua jawabannya B, for example ya contoh itu. Jadi nggak langsung baca dari sini kan pusing ya. Dan kalau yang nggak dapat LKS tetap harus mengerjakan ya karena Miss juga sudah berikan fotonya di sini. Jadi no excuse for you. Oke, Miss tidak terima alasan untuk tidak mengerjakan. Hanya 15 numbers, nggak banyak ya. Dan Miss tunggu hingga pukul 12 siang ini. Not late and not be late for submit the quiz. Oke, please and never be late for submit the quiz. Jadi jangan sampai lupa setelah pukul 12 Miss tutup ya untuk quiznya. Jangan terlalu lama, langsung kerjakan aja. Selesai nonton video ini langsung dikerjain soalnya. Oke? Okay? Don't forget. Itu aja yang bisa sampaikan. And good luck. Thank you.